Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busira, jurusan IPA Biologi di Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keunggulan lobster lokal dari Lombok. Yang materi pertama yaitu pola sebaran benih-benih lobster, di mana tempat lembaga pengembangan lobster yaitu di event internasional. Pengembangan lobster dilaksanakan 3 kali sekali di UICM atau disebut dengan The International Conference and Workshop on Lobster Biologi dan Manajemen, dan sudah dilaksanakan 3 tahun sekali. Sustainability vs Ekonomi. Pada tahun 2016, pemerintah melaksanakan aturan yaitu larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan. Sustainability CS Ekonomi. Pada tanggal 2020, tata kelola lobster, kepiting, dan rajungan, pemerintah melaksanakannya. Pola sebaran budidaya tiram mutiara atau BBL di alam. Di sini ada 2. Yang pertama, non-sink population surci. Di seluruh WPPNRI yaitu pola kelimpahan BBL yang rendah dalam area sangat luas. Sumber ritme lobster dewasa korelasi kuat dan tingkat sintasnya 0,1%. 1 ekor survivor dari 1000 ekor. Kedua, sink population yaitu pola kelimpahan BBL yang tinggi dalam area yang sangat luas. Tidak ada korelasi yang kuat antara jumlah dewasa dan BBL dan tingkatan sintas 0,01%. 1 ekor survivor dari 10.000 ekor berada di selatan Lombok. Pengelolaan BBL untuk budidaya lobster. Di sini ada 2. Pertama, 10.000 benih lobster mendekat ke pantai di bagian area sink population, di mana pemerintah melarang penangkapan BBL sehingga lobster akan mengalami kematian secara alam. Sebanyak 99%, maka akan terdapat 1 individu lobster dewasa, maka lobster akan mengalami kepunahan. Sedangkan 10.000 lobster mendekati ke pantai di bagian area sink population, di mana nelayan menangkap BBL dan dibudidayakan dengan SR 70%, sehingga nelayan dapat membudidayakan lobster dewasa sebanyak 7.000 ekor dari nelayan, menyebarkan 2% lobster dewasa hasil budidaya ke alam sehingga lobster tidak mengalami kepunahan. Ketiga, faktor penentu peluang sukses investasi dan bisnis budidaya lobster di Indonesia. Yang pertama, adanya iptek, keterampilan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, efisiensi produksi. Ketiga, pasar. Keempat, dinamika politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Peluang tantangan dalam bisnis budidaya lobster. Di sini ada 7. Pertama, era transisi. Kedua, kinerja usaha pembesaran rendah. Ketiga, masalah suplai makanan. Keempat, lenih memilih penangkapan BCL karena dibudidayakan. Kelima, rendah dengan rasio diberikan pakan. Keenam, SR budidaya masih rendah. 7, kalah efisiensi dengan populasi produsen tetangga. Status budidaya lobster bisa dibaca. Proses pakan buatan. Analisis bioekonomi. Fakta di lapangan dari aspek ekonomi yang ada di Lombok tidak dihitung pos pakan dan pos tenaga kerja. SR masih dibilang tinggi dan setiap uang diinvestasikan akan kembali 0,1 sampai 0,2%. Dan analisis sivitasnya, kalau harga panennya tinggi itu rentan jika adanya penyakit. Kedua, aspek pasar. Aspek pasar yang lebih dominan yaitu pasar Cina Longkia. Adanya COVID-19, pasar belum stabil. Fluktuasi suplai dari perikanan tangkap, promosi produk masih lemah, peluang pasar lokal. Aspek teknis. Di sini ada beberapa, di antaranya itu padat karya, masa transisi dan transformasi. Ketiga, stabiling dengan input dan output. Keempat, pasar lemah, SR rendah dan PCR sangat tinggi. Penyakit lobster budidaya. Di sini ada 3. Yang pertama, White Spot Disease atau WSD. Yang kedua, Dysentery organisme. Yang keempat, yang ketiga, jamur. Crashing plague. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.